Filmora. Nah, pakai Filmora, saya pakai Filmora gitu ya. Jadi banyak aplikasinya. Nah, biasanya kalau di Filmora memang dia kan di bisa dimasukin background suara tadi ya kan. Nah, itu bisa. Gitu ya. Jadi kalian iniin dulu apa namanya? Bahan-bahannya yang kalian mau gabungkan ke dalam Filmora atau ke dalam KineMaster, bahan-bahannya nih kalian sudah ada dulu semua. Gitu ya. Jadi kumpulkan dulu. Jadi triknya tadi kalau mau pakai voice over itu dikumpulkan dulu semua bahan-bahannya, baik berupa foto atau grafik atau visual gitu ya. Kalian sudah kumpulkan, kemudian kalian rekam dulu suara kalian. Suara kalian direkam, sudah terkumpul semua, nanti kan tinggal di insert saja. Dimasukkan ini gitu ya. Kayak gitu. Sebentar ya. Oke, gitu ya. Jadi silakan saja. Kalau kalian belum punya aplikasi buat mengedit videonya, silakan kalian bisa download ya. Bisa download di Google Play. Di Google Play kalian bisa bisa download aplikasinya. Gitu ya. Oke, mungkin itu saja dari saya ya. Dan kalau memang sudah jelas, saya pikir cukup kali ya. Nanti saya tinggal materi-materinya yang berupa PowerPoint tadi, cara membuat PowerPoint yang benar dan baik gitu ya. Nanti saya akan kirim. Itu dari apa namanya? Ya, nanti saya akan kirim ya. Itu saja dari saya. Silakan kalau ada yang mau ditanyakan. Bapak, boleh. Kalau tidak ada, ya boleh. Izin bertanya, Bapak ini tugas per individu apa kelompok, Bapak? Tugas per individu. Oh, individu. Jadi membuat video pembelajarannya individu. Untuk video pembelajaran ini maksudnya seperti seolah-olah mengajar ya, Pak ya? Iya, betul. Seolah-olah kalian mengajar. Oh, baik, nah, kalau Bapak. kalian mau buat video pembelajarannya pakai PowerPoint yang bisa di-insert video kalian juga boleh, kayak teman kalian tadi tuh. Berarti kan kalian tinggal menyiapkan PPT-nya saja kan. Tinggal membuat PPT yang menarik, tapi PPT-nya jangan kayak Wordy tadi tuh ya. Ingat kan judulnya adalah PPT PowerPoint. Jadi poin-poin utamanya saja. Jadi jangan terlalu banyak teks di situ. Nah, nanti saya kirim deh. Yang dari Pak Karin nanti saya akan kirim lagi ke grup ya. Cara membuat PowerPoint yang menarik tadi ya. Nanti tinggal dibaca-baca saja. Seperti itu. Ya, jadi membuat video pembelajarannya kayak gitu ya. Bisa pakai PowerPoint yang kayak teman kalian barusan buat, boleh kayak gitu. Atau kalau mau pakai aplikasi KineMaster atau Filmora itu juga boleh gitu. Ya. Untuk temanya tentang kepiaudan ya. Karena kalian kan jurusannya piaud. Jelas ya? Jelas, Pak. Pak izin bertanya, ini untuk UTS kan ya, Pak? Terus terakhir ngumpulin ini videonya kapan, Pak? Oh ya, untuk UTS dan terakhir sih kalau bisa next week ya. Karena kan ini tugasnya UTS. Next week itu kan kita punya seminggu buat UTS. Dan biasanya kalau untuk membuat video pembelajaran atau pakai KineMaster atau Filmora itu, saya biasanya ngedit gitu bisa setengah hari, bisa seharian itu. Jadi benar-benar harus fokus. Karena kan kita nentuin tuh kira-kira apalagi nih nanti nih mau dimasukin. Pokoknya dibuatlah dengan semenarik mungkin gitu ya. Dibuatlah dengan semenarik mungkin. Dan itu nggak bisa 1 jam 2 jam. Itu benar-benar harus fokus, kayak nentuin soundtracknya, background musiknya. Nah itu kan harus diiniin dulu kan, kira-kira musik yang cocok apa nih kalau mau pakai background musik gitu kan. Harus di-download dulu, harus diedit, harus di ini. Pokoknya silakanlah berkreasi semenarik mungkin. Pokoknya intinya adalah video pembelajaran itu jangan wajah kalian yang lebih dominan gitu ya.
Tetapi yang harus dominan itu adalah materinya. Itu yang ingin saya tekankan ya. Jadi materinya yang harus tersampaikan, yang harus dominan gitu ya. Seperti itu. Nanti contoh-contohnya nanti ada juga, nanti akan dikirim ya contoh videonya. Tapi itu jangan dijadikan patokan ya. Harus seperti itu enggak. Jadi enggak harus seperti itu. Itu cuma contoh saja. Ya, itu cuma contoh saja. Tapi jangan dijadikan patokan harus seperti itu gitu ya. Jadi kalian bisa berkreasi sekreatif mungkin gitu. Ya. Tadi pakai PowerPoint yang Windows 10, kalau kalian sudah pakai Windows 10 atau lebih, mau buat video pembelajarannya pakai PowerPoint yang dimasukkan video kalian, ada video kalian di dalamnya, itu boleh juga. Atau mau pakai aplikasi yang lain juga boleh. Biasanya aplikasi bawaan laptop itu ada ya. Aplikasi bawaan laptop itu video editor ya. Kalau enggak movie maker itu ada aplikasinya. Gitu ya. Dan next week ya. Jadi dikumpulkannya kalau bisa next week. Dan dikumpulkannya pakai ini ya. Jadi jangan satu-satu. Nanti kalau kalian kirim, ini kan ada berapa mahasiswi nih. Taruhlah 20 mahasiswi. Kalian kirim ke saya 20 video, kirim ke Pak Karnadi 20 video, sedangkan saya sama Pak Karnadi kan ini megang 1, 2, 3 atau 4 kelas gitu ya. Berarti ada berapa mahasiswa tuh? Nanti takutnya tercecer. Jadi jangan kirim satu-satu videonya. Jadi silakan dikumpulkan di satu orang, bisa ke PJ-nya atau ke Kosmanya, dikumpulkan ya di satu orang ke PJ atau ke Kosmanya. Kemudian nanti kalian masukkan ke Google Drive, buat linknya di Google Drive itu, masukin ke folder, buat linknya, kalian share link itu. Linknya kalian share ke saya sama Pak Karnadi. Jadi nanti saya tinggal buka linknya, saya tinggal lihat deh, gitu. Ya. Dan untuk men-share link harus hati-hati. Biasanya kalau di share link itu ada 2 pilihan, ada yang buat private, buat sendiri, ada juga yang buat public. Kalian pilih yang buat public, buat siapa saja yang memiliki akses link itu, yang memiliki link itu bisa membuka dan mendownload file-file yang ada di dalam foldernya. Kalian pilihnya yang itu di dalam men-share link gitu ya. Karena kalau kalian nggak pilih yang itu, kalau langsung oke saja tanpa memperhatikan itu, nanti saya sama Pak Karnadi nggak bisa membukanya gitu. Ya, jadi itu harus diperhatikan. Atau kalau kalian tidak mau pakai share link, bisa juga kalian bikin folder, kemudian foldernya kalian buat RAR atau bentuk zip. Ya, kalau sudah bentuk RAR atau zip, nanti bisa kalian kirim bentuk zip atau RAR-nya ke saya sama Pak Karnadi. Jadi kan sudah bentuk dalam bentuk folder gitu ya. Jadi tidak tercecer lagi nanti. Seperti itu. Jelas nggak? Jelas ya Pak. Jelas ya. Ada yang mau ditanyakan lagi? Ada yang mau ditanyakan lagi nggak? Mungkin cukup Bapak. Untuk durasinya Cukup ya? ditentuin nggak Pak? Tadi durasi itu 3-4 menit. Jangan lama-lama ya. Jadi durasinya 3-4 menit. Jadi maksimal tuh di 4 menit ya. Kenapa harus 3-4 menit? Tadi kan sudah saya jelaskan ya. Pak Karnadi bilang katanya kalian itu zamannya milenial. Kalau milenial itu nggak mau nontonnya lama-lama gitu kan. Maunya straight to the point aja. Jadi silakan kalian pikirkan bagaimana dengan durasi maksimal 4 menit, materi yang ingin kalian sampaikan itu tercapai gitu loh. Jadi materi-materi yang ingin kalian sampaikan itu tercapai. Nah, kalian pikirkan tuh gimana caranya. Nah, makanya kalian harus betul-betul membuat konsepnya dengan jelas gitu ya. Gitu ya. Jelas ya. Jadi maksimal 4 menit ya. Baik Bapak. Baik Bapak. Oke, kalau tidak ada lagi saya pikir cukup nih ya. Jadi nggak apa-apa ya. Jadi saya pikir cukup kalau tidak ada pertanyaan lagi. Nanti untuk materi tentang pembuatan PowerPoint yang tadi saya bilang,
itu dari Pusdiknas, dari Pak Karnadi, nanti saya akan kirim ulang ya. Jadi kalian tinggal baca-baca saja. Jadi jangan asal bikin PowerPoint ya. Jadi PowerPoint-nya itu kalau bisa harus sesuai dengan kaedah yang benar gitu ya. Nanti rujukannya membuat PowerPoint yang benar itu seperti apa, nah nanti saya kirim. Jadi kalian tinggal baca-baca saja. Nah, kalau PowerPoint-nya sudah jadi kan nanti kalian tinggal kreasikan. Kalian tinggal buat video pembelajarannya gitu ya, dalam bentuk video gitu ya. Baik Pak, dibuat animasinya juga nggak sih Pak? Animasi apa? Mau pakai animasi? Animasi masuk keluar apa gitu Pak? Boleh silakan. Kan di PowerPoint kan ada animasi, ada transisi gitu ya. Ya betul. Boleh. Ada yang sudah pernah coba mengedit di Filmora atau KineMaster nggak? Di situ kan pakai kayak gitu-gituan juga kan, pakai animasi juga, terus transisinya kayak gimana gitu kan? Iya, ada yang pernah coba buat nggak? Ada yang sudah pernah coba buat? Sudah Pak, insya Allah Pak. Ya kalau sudah buat berarti kan sudah ada pengalaman lah gitu ya. Dan kalau bisa ini ya materi tentang kepiaudan. Nah kalian kan berarti siswa kalian itu adalah anak-anak TK, anak-anak PIAUD kan. Nah silakan dibuat video pembelajarannya itu yang untuk anak-anak PIAUD, anak-anak TK gitu. Jadi yang menarik gitu ya. Jangan terlalu ini ya, yang ceria lah. Anak-anak kecil gimana sih kan dia kan suka yang wah-wah gitu, yang ceria-ceria gitu ya. Nah, jadi dibuat video pembelajaran yang menarik gitu ya. Buat anak, goal kalian kan adalah tadi materi kalian yang penting tadi apa? Tujuan dari pembelajaran kalian tercapai. Nah, tujuan dari pembelajaran itu kan dilihat dari audiensnya, ya kan? Dari peserta didik yang kita ingin ajarkan gitu kan. Nah, peserta didik yang kalian ingin ajarkan adalah anak TK, anak PIAUD gitu ya. Nah, oleh karena itu materinya pun harus sesuai dengan anak PIAUD itu, anak TK itu dan videonya pun harus disesuaikan dengan karakter dari si anak-anak itu. Gitu ya. Jadi yang menarik lah intinya. Gitu ya. Mohon maaf Pak, tadi sempat keluar gitu. Jadi kita ini bikin sebuah video. Ya, video pembelajaran. Yang di dalamnya itu mengangkat tentang PowerPoint gitu ya Pak. Dengan tema PowerPoint atau kami bikin video yang yang ya tema yang untuk pembelajaran anak gitu Pak. Iya, jadi video pembelajaran saja. Kalau tidak mau pakai PowerPoint nggak masalah. Tapi kalau kalian mau pakai PowerPoint kayak yang tadi sudah temanmu jelaskan juga boleh gitu loh. Yang penting intinya kalian disuruh membuat video pembelajaran yang mana di dalamnya itu ada temanya gitu kan. Untuk masalah temanya itu kan tadi harus disesuaikan dengan jurusan kalian. Kalian kan PIAUD, maka temanya tentang kepiaudan gitu ya. Kemudian durasi video pembelajarannya itu maksimal di 4 menit ya. 3-4 menit. Jangan 1 menit atau 2 menit juga sudah selesai ya. Ini 3-4 menit. Berarti tidak ada pilihan 1 atau 2 menit ya. Berarti 3-4 menit gitu ya. Kemudian untuk formatnya boleh tutorial, boleh simulasi tadi kan, boleh game, permainan, boleh drama, boleh kuis, boleh eksplanasi. Nah, itu terserah kalian. Nah, dari video pembelajaran kalian itu yang paling penting adalah tujuannya itu tercapai. Tujuan kalian itu, tujuan pembelajarannya apa sih? Siswa mampu bla 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 bla. Nah, itu tercapai gitu loh. Ya. Kemudian tadi di dalam video pembelajaran mau dimasukin background musik, boleh, silakan. Mau dimasukin subtitle juga boleh. Pak, saya boleh nggak merecord suara saya pakai voice over? Jadi nanti ada running text-nya, tapi di situ ada suara sayanya gitu loh. Boleh nggak? Boleh, silakan. Jadi gitu,
Ya. Ya Pak, siap. Insya Allah. Ini untuk tugas Pak. Ya, itu untuk tugas UTS. Jadi kamu UTS-nya nggak written test, tapi UTS-nya adalah project. Project-nya bikin video pembelajaran. Oke Pak. Oke, ini dari mana ini? Perasaan itu tadi udah saya jelasin. Ini Pak, sinyal kurang baik Pak. Kurang bersahabat ya. Ya udah. Ya, kurang ngeklop Pak. Jadi baru buka kamera sekarang Pak. Iya. Oke, ada lagi yang mau ditanyakan nggak? Atau udah cukup jelas? Insya Allah sudah Pak. Oke, kalau sudah cukup jelas, saya pikir cukup ya hari ini ya. Nanti yang tadi saya sampaikan nanti saya akan kirim ya di WhatsApp grup ya. Oke, dari saya cukup. Saya kembalikan ke pemakalah deh. Silakan. Kalau memang tidak ada lagi yang ditanyakan dan sudah jelas semuanya, silakan ditutup saja ya. Baik, sekian presentasi atau demonstrasi dari kelompok kami. Kurang lebihnya kami mohon maaf apabila ada kesalahan dan kekurangan. Sekian dari kami. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Oke, thank you. Semangat ya bikin video pembelajarannya yang bagus ya. Yang bagus dan menarik. Ingat, audiens kalian adalah anak TK, anak PAUD usia antara 4 sampai 7 tahun. Sampai 7 tahun ya. Jadi buatlah media atau video pembelajarannya yang mereka itu tertarik dengan video kalian, gitu ya. Dan satu lagi tadi yang penting tujuan dari materi kalian itu tersampaikan. Jadi ketika membuat video pembelajaran tujuannya harus tersampaikan. Seperti itu. Oke, thank you. Saya live meeting ya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi Waalaikumsalam. wabarakatuh. Terima kasih banyak Bapak. Ayo. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.